Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Nama gue Matovan. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. The next video. Oke. Oke. Gue bingung mau ngomong apa ya. Oke, gue bakalan membahas berbuat baik dan berbuat buruk ya. Ini versus ya. Ini pasti dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa ada kebaikan dan ada keburukan? Terus ada namanya apalagi ya, hitam putih, yin dan yang, banyak deh. Karena dua sifat ini tuh emang berkesinambungan ataupun sama gitu loh, harus sejajar. Nah, kalau opini gue gitu loh, lalu ya bagi orang-orang yang memiliki punya sifat kebaikan ya, bisa baiklah gitu sama orang, intinya baiklah sama orang gitu loh. Nah, sifat lu ini tuh harusnya berusaha lebih lu dominanin ataupun lebih dimunculin lagi, sekalipun lu hidup lu belangsak sekalipun ya kan, sekalipun hidup lu hancur dah, hidup lu hancur-hancurnya, tapi lo usahakan lu sifat baik lu ini tetap ada gitu loh. Karena kalau lu sifat baik lu nggak ada, yang bisa buat lu balik ke titik lu seharusnya di awal itu siapa dan sifat apa gitu loh. Gak mungkin sifat buruk lu ya kan, lu udah terpuruk buat kejahatan, makin terpuruk lagi gitu loh. Makanya kenapa sifat kedua ini tuh, dua-duanya ini tuh ada sifat baik dan buruk gitu loh. Karena di saat kita berbuat jahat ataupun di saat kita kena terpuruk atau ngedon banget lah, nah berbuat baik itu bisa membuat kita menjadi motivasi. Kenapa sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala tuh menciptakan kita tuh dengan sifat ada baik dan buruk ya kan. Karena sang pencipta pun lebih mengerti bahwa manusia itu kalau misalnya ada kebaikan di hadapan dia ataupun lewat ataupun dia melihat ataupun dia mendengarnya, kadang-kadang dia akan memotivasi dari akan berpikir dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu loh. Makanya kebanyakan orang tuh ada yang banyak ya kayak motivator itu gunanya beliau itu ada tuh kan itu dulu, karena dia itu mungkin karena dia ada, karena dia ingin jangan sampai orang di sekitar dia merasakan hal yang sama seperti dia. Jadi contohnya gini loh, perusahaan lo bangkrut, misalkan lo punya perusahaan gede nih. Nah, perusahaan lo itu tahu bangkrut, jatuh miskin, jatuh lah gitu loh. Nah, terus akhirnya lo gak tahu caranya gimana pun, udah berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan lagi, cuman ya paling mungkin kenaikan cuman patokan lah cuma 10% lah ya kan. Nah, lalu ya emang sih sebagian orang tuh ada yang ini rahasia perusahaan jangan sampai disebarluaskan, ada kayak gitu, ada. Cuman kalau misalkan menurut pribadi juga aneh sih kalau misalkan orang lagi jatuh terus dia memberitahu ke perusahaan lain, lu jangan begini nanti perusahaan lu jatuh. Sebenarnya sih ada juga yang menurut gue sih aneh, cuman bagi orang yang dalam dirinya itu jangan sampai orang lain kena, jangan sampai orang itu jatuh, pasti mungkin ya dia bakal ngasih tahu. Contohnya temannya dia ini si A nih, ini si B nih. Nah, si A si B ini temenan ya kan, ini temenan nih, dua temenan nih, sama-sama punya perusahaan nih. Nah, si A ini punya perusahaan ini hancur gitu loh, turun, ngedon. Nah, dia bisa naik bangkit itu cuma sampai 10-15% lah. Nah, dia bilang ke si B, maksudnya dengan bilang si B ini mungkin dengan opini gue ya, si A ini ngasih pengalaman ke si B. Misal si satu perusahaan ini, dua teman ini atau dua A dan B ini memiliki perusahaan satu yang sama di satu bidang yang sama, misalkan tentang masalah enaknya gimana ya, gimana kalau tentang masalah pembangunan misalnya pembangunan nih, pembangunan kayak apa ya, tol nih, jalan tol nih ya kan. Nah, si A ini tuh ada investor nih ya kan, ataupun sang pembeli. Nah, dia itu
si investor ini bilang cepat-cepat sekian ya kan. Nah dia menuruti investor kan, cuman kalau si A ini menuruti investor kan, gua nanam misalnya 100M misalkan, tapi lu balik modal ke gua ya itu setengahnya misalnya 50M. Nah si A ini mengajukan iya, tapi kenapa dia bisa jatuh tuh karena pertama, kalau menurut opini gua mungkin pertama dia kalau untuk di bidang masalah begini mungkin dia curangnya di sini gini loh. Misalkan biasanya kalau jalan tol kan dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas ya kan, untuk bisa membuat jalan tol yang berkualitas juga pula ya kan, seperti halnya ya banyaklah jalan-jalan tol di luar sana tuh yang berkualitas kayak di Amerika, terus Jepang, terus Eropa dan lainnya tuh, negara itu banyak yang memiliki jalan-jalan jalan tol, maksudnya gimana ya, pembuatan jalan yang sangat bagus lah gitu loh, yang sangat berkualitas. Cuman si orang ini ataupun si A ini punya pemikiran yang jelek gitu loh, maksudnya punya pemikiran yang ya jelek lah, ataupun bisa dibilang kata tuh punya pemikiran jahat lah gitu loh. Jadi investor ini tuh nanam 100M nih ya kan. Nah dia harus balik modal ke dia tuh 500M, itu maksudnya tuh maksudnya balik modalnya di sini mungkin gue opini dikit ya, dengan dia membangun jalan ataupun membangun tol, bisa jalan lah. Nah itu kan masyarakat itu kan bakal senang nih ya kan. Nah di saat itulah mungkin dia mau tuh si A ini bikin kayak ada penarik lah ya kan, ada penaikan tarif lah gitu loh. Cuman ternyata ekspektasi si investor dengan masyarakat tuh berbeda gitu loh. Masyarakat ini mikir gue pengen jalannya bagus, misalnya nih depan rumah gue jalannya bagus nih ya kan, tapi bagus deh ya kan, bagus ya kan. Nah terus investor ini kan istilahnya kan, gue mau investor pengen untung bodo amat gimana pun caranya lo dapetin berusaha gue untung gitu aja kan, rata-rata kan begitu ya investor kan. Gue jujur aja kalau misalkan gue punya usaha ataupun apa ya gue juga pengen untung juga, cuman pasti gue bakal mikirin cara gimana sama-sama untung gitu aja kalau gue pribadi. Kita lanjut. Nah si A ini kan, si perusahaan A ini kan mungkin awalnya emang dia itu kan dia biasanya main jujur ya kan, jujur, cuman kekhawatiran dia mungkin dengan kekhawatiran dia membuat ataupun dari investor mungkin minusnya dia tuh, dia mungkin yang gue nggak tahu opini gue sih, cuman gue nggak peduli sebenarnya sih, cuman itu opini gue, bukannya gue nggak peduli sih, cuman ya ribet sih, pusing gue. Jadi opini gue tuh gini loh, kalau orang yang mungkin si gedung A ini ataupun perusahaan A ini tuh berusaha membuat hati senang si investornya, dan investor ini tuh membuat pengen lagi gitu loh untuk investor lagi ke perusahaannya gitu loh dengan cara yang seperti itu gitu loh. Nah kenapa gue bakal berusaha membersihkan aja gitu loh, kita langsung aja. Terus kenapa bisa terjadi hal dan seperti itu ataupun dia bisa hancur? Karena ya tadi gue bilang, pertama mungkin karena dia selalu, si perusahaan A ini tuh terlalu melihat si investor nih terlalu memenyakan bisa. Kedua, si perusahaan A ini tuh seharusnya mestinya pakainya bahan yang memang khusus buat pembuatan jalan, dia tuh bukan membuat bahan-bahan jelek lah jatuhnya, bahan-bahan yang kurang kualitasnya di bawah standar lah gitu loh. Terus mungkin cara kerjanya dia untuk membuat jalanan tuh mungkin belum memahami, yang maksudnya gimana ya, nilainya tuh masih, ya bisa gue bilang pembuatannya masih belum paham lah gitu loh. Misalnya
Jadi bisa dibilang pembuatannya ini tuh masih kurang di bawah standar lah ya kan, karena mungkin dia dari investor juga nuntut gue pengen untung gitu loh. Mungkin karena mungkin jadi si A ini dan si temannya si B ini dua-duanya itu perusahaan yang sangat-sangat jujur gitu loh, maksudnya bermain dengan jujur gitu loh. Itu jadi ya gue bilang sekalipun lo bisa berbuat baik pasti ada aja yang pengen jahat sama lo gitu loh. Jadi contohnya aja kayak misal si perusahaan ini akan A dan B ini akan di bidang jalan ataupun di bidang pembangunan ya kan, emang si A dan B ini berusaha untuk memberikan yang kualitasnya memberikan sesuatu yang berkualitas gitu loh, maksudnya pengen buat jalan tuh emang dengan bahan-bahan yang berkualitas itu loh, dengan jujur gitu loh. Cuman ada aja dia ketemu orang ataupun ketemu investor itu dengan orang itu ya mau untung sendiri gitu loh, untung pribadi gitu loh, nggak peduli mau itu jalan jelek maupun hasilnya pun jelek, dia nggak peduli gitu loh. Jadi kenapa bisa gitu ya kita nggak bisa salahin gitu loh, karena gue bilang itu adalah namanya ujian mungkin ya, bisa gitu loh. Mungkin di saat lo berbuat baik ada aja mau lo kepikiran berbuat jahat, pengen banget gitu loh, pasti ada. Gue juga jujur aja gue kadang-kadang suka begitu. Misalkan gue ya jatuhnya gimana ya, lo kayak nolong pamir sebenarnya lo di dalam kebaikan lo itu ada terselubung namanya sifat kejahatan, maksudnya pengen banget gitu loh, pengen banget gitu loh, kadang gitu loh gitu. Intinya kalau opini gue sih, berusahalah menjadi diri sendiri, itu aja. Kalau misalnya di lu sendiri tuh awalnya emang suka berbuat baik, udah lu berbuat baik terus aja, diusahakan. Sekalipun lu pengen berbuat jahat, gue bukan nyaranin boleh aja, cuman gue saranin atau gue kasih pendapat, diusahakan menghindari ya kan, sekalipun emang lagi pengen gitu loh, diusahakan menghindar gitu, gimana pun caranya. Misalkan lo meditasi kayak lo ngumpul sama teman-teman yang baik gitu loh, atau nonton yang berkualitas gitu, bisa juga sih, ya kan, waktu banget gitu loh gitu. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin, dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.